Saya ke Mas Eren dulu nih. Kalau kita lihat hasil survei Litbang Kompas ini, Prabowo Subianto kembali menempati posisi dengan elektabilitas tertinggi. Apa yang menjadi pertimbangan dari pemilih? Ya, jadi pada dasarnya memang 3 nama teratas ini tidak banyak berubah dari hasil survei kita beberapa kali ya. Setidaknya dari bulan April 2021 itu memang 3 nama ini sudah ada di papan atas ya. Namun di survei Januari 2022 ini menunjukkan memang ada lonjakan elektabilitas. Sehingga bahkan di 2 nama teratas itu mencapai di atas 20% gitu. Nah ini menjadi bukti bahwasannya memang 3 sosok ini terus menguat ya di mata publik. Apalagi lonjakan dari Prabowo terutama ya di teratas di 26,5% itu, ini 2 kali lipat, bahkan mencapai 2 kali lipat dari sebelumnya gitu. Nah ini membuktikan bahwa memang sosok Prabowo kian menguat di mata publik. Prabowo mampu menunjukkan kinerjanya sebagai Menteri Pertahanan dengan baik di situ. Lalu memang Prabowo ini kan kalau kita lihat bukan sosok baru loh ya. Ini adalah sosok yang sebelumnya sudah ikut dalam pilpres sebelumnya gitu. Jadi memang bisa dimungkinkan juga ketika memang alternatif nama-nama baru itu tidak memberikan semacam alternatif pilihan yang bisa menjadi pilihan publik. Disitulah nama Prabowo kian menguat gitu loh. Baik. Saya ke Mas Muzani. Mas Muzani, hasil elektabilitas ini apakah akan jadi acuan begitu untuk mencalonkan Prabowo kembali di Pilpres 2024? Dan deklarasi tahun ini mungkin, Mas Muzani? Iya, saya kira apa yang telah dilansir dalam hasil penelitian dan pengembangan Kompas, saya kira menjadi tekad yang makin menguatkan kita dan seluruh kader Partai Gerindra dimanapun berada, desa-desa, di kelurahan-kelurahan, di kampung-kampung dan di daerah-daerah yang ingin agar Pak Prabowo maju dalam Pilpres 2024. Tekad itu menjadi sebuah kekuatan kita dan energi kita bahwa beliau maju di tahun 2024. Salah satu hal yang menguatkan kita adalah sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia dari awal sampai sekarang, beliau popularitas, elektabilitas cukup selalu paling bagus. Dan saya kira hasil kinerja beliau telah memberi kontribusi besar bagi kepercayaan pemerintah kepada rakyat yang makin baik, makin baik. Kemudian diplomasi internasional di bidang pertahanan juga cukup bagus. Kemudian modernisasi alutsista juga cukup bagus. Itu yang menyebabkan kemudian beliau sebagai calon presiden memiliki elektabilitas yang makin bagus, makin bagus. Meskipun sebenarnya sebagai calon presiden atau ketua umum partai, beliau itu belum pernah melakukan satu aktivitas yang berkaitan dengan urusan di luar Kementerian Pertahanan. Karena beliau selalu mengatakan kepada kami bahwa saya ini Menteri Pertahanan, maka yang harus diyakinkan kepada publik bagaimana masyarakat tahu, mengerti bahwa sebagai Menteri Pertahanan, beliau memiliki kemampuan, kapasitas, dan beliau cukup memiliki prestasi di bidang-bidang itu. Beliau sudah 2 tahun lebih sebagai Menteri Pertahanan dan selalu semua aktivitasnya adalah aktivitas yang berkaitan dengan pertahanan.